Selamat pagi. Pagi, dosen bisa hukum, yes. Mantap. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Anakku peserta mata kuliah Hukum Perdata tanggal 11 November 2024 pada hari Senin. Jadwal 07.30 ya. Ruang berapa ini? FH4 di ruang FH4 Fakultas Hukum. Hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu keadaan tidak hadir. Ini materinya keadaan tidak hadir. Keadaan tak hadir ya. Yang disebut keadaan tak hadir atau bagusnya tidak hadir. Karena kalau pakai tak nanti orang jawab tuh tak yang beda. Coba jawab tak pukul kan berarti mau dipukul. Kan tadi pukul. Tak makan itu sudah makan. Jadi keadaan tidak hadir. Ini nyambung dengan materi kita sebelumnya. Ini nyambung dengan materi kita sebelumnya tentang ini mahasiswa ya? Ya. Kenapa ada coret tembok kalau mahasiswa? Ini kayak anak saya masih TK ini. Belajar menulis di tembok, menggambar. Gambar yang tak jelas. Jadi saya ulangi lagi, ini sambungan atau masih berhubungan dengan materi kita yang minggu lalu. Ada hubungannya. Kalau minggu lalu atau 2 minggu sebelumnya kita mempelajari tentang tempat tinggal atau domisili atau. Nah sekarang kita bahas lagi nih materi keadaan tak hadir. Tolong presensinya kalau sudah jangan disimpan sendiri. Mana presensinya sudah? Belum. Masih menunggu lagi yang lain. Sekedar informasi mengapa hari ini saya minta kalian mengisi presensi secara manual walaupun online sudah ada, karena saya mau mengecek kejujuran kalian. Jadi sebentar sebelum mulai saya menghitung berapa jumlahnya, berapa di presensi. Kalau presensi lebih banyak jumlahnya, maka harus ada yang bertanggung jawab. Siapa yang menuliskan nama temannya yang tak hadir itu. Kebetulan hari ini kita belajar masalah keadaan tak hadir. Dan jangan sampai ada coretan nama di presensi kalian. Tidak usah dicoret-coret ya. Yang terlanjur berbuat salah biarlah salah. Yang penting jujur. Belum? Oh, gitu. Silakan cari kenyamanan, mau tutup silakan. Biar tidak silau ya. Ada yang bisa sebelum saya lanjut, karena sekarang ini kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka itu tidak selalu dosen yang bicara di depan forum. Kita minta sekali mahasiswa yang bicara. Ada yang bisa gambarkan kepada saya apa itu keadaan tak hadir? Ada? Ada yang bisa angkat tangan yang bisa gambarkan keadaan tak hadir? Ayo. Ini kan bahasa Indonesia toh? Keadaan tak hadir. Silakan. Nama. Perkenalkan, nama saya Nuralia Murtasa. Keadaan tak hadir adalah kondisi ketika seseorang meninggalkan tempat tinggalnya dalam waktu yang lama dan tidak diketahui keberadaannya. Oh iya, betul sekali. Seperti itu keadaan tak hadir. Siapa? Nur Alia? Ya, Nuralia. Nur Alia. Itu kurang lebih ya.
Begitu pengertiannya. Nanti kalau saya tanya apa itu kadanta hadir di soal, ya dijawabnya seperti itu tidak apa-apa. Bebas. Karena tidak ada pengertian normatif tentang kadanta hadir. Silakan menggunakan logika kalian. Nah, itu. Ada lagi yang lain yang mungkin beda kalimatnya sedikit tapi sama maknanya, silakan berimprovisasi saja. Silakan. Nama? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saiful. Muhammad Saiful, oke. Bukan Saiful Jamil kah? Saiful saja ya. Ya, silakan Saiful. Keadaan tidak hadir adalah suatu keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya karena bepergian atau meninggalkan tempat kediamannya. Iya, oke. Itu keadaan tak hadir sama tadi ya. Kurang lebih seperti itu. Ada lagi yang lain? Saya Pak. Silakan. Nama? Perkenalkan, nama saya Firda. Firda. Iya. Firda yang itu Firda saja. Firda. Firda. Keadaan tidak hadir itu di mana seseorang meninggalkan kediamannya dalam waktu lama tapi tidak memberi kuasa kepada orang lain untuk mewakilinya. Iya. Boleh. Jadi bebas ya, itu betul juga itu. Keadaan tak hadir. Ada lagi yang lain? Jadi betul semua jawabannya ya, gambarannya betul semua. Kalau kita yang maju hidup kira-kira apa tuh gambarannya? Siapa nama tak? Joko. Joko, betul. Betul. Joko Widodo. Joko Priyanto. Oh, Joko Priyanto. Sekira Pak Presiden. Ya, Mas Joko apa gambarannya? Karena hadir itu apa? Kadang tidak hadir itu seseorang tidak ada di kediamannya karena meninggalkan tempat tersebut. Ya. Seseorang tak hadir di kediaman karena meninggalkan tempat kediamannya. Ya. Boleh. Ya. Nah, secara lengkapnya ini ya bisa didengar saja atau ditulis boleh juga. Keadaan tak hadir adalah keadaan tidak adanya seseorang di tempat kediamannya. Tempat kediamannya dulu kita minggu lalu kita kenal ya istilah domisili ya, di domisilinya. Karena bepergian atau meninggalkan tempat kediamannya. Jadi kata bepergian atau meninggalkan agak beda sedikit ya. Kalau bepergian itu jelas ya. Punya makna bahwa jelas kemana tujuannya. Kalau meninggalkan tempat kediamannya itu belum jelas ya. Baik dengan izin ataupun tanpa izin. Baik dengan izin ataupun tanpa izin, dan tidak diketahui di mana lokasinya berada atau tempatnya berada. Tidak diketahui di mana lokasinya atau tempatnya berada. Dalam pengertian ini saya maksudkan unsur ada baik izin maupun tanpa izin. Mengapa itu harus ada? Karena sebenarnya dalam hukum perdata kita, apabila kita dalam kategori keadaan tak hadir, maka izin atau tanpa izin itu memegang peran penting tentang cara penyelesaian di kemudian hari. Ya, izin atau izin itu sama dia memberitahukan kepada anggota keluarganya, ya. Kalau kamu tangguhkan itu tidak izin, langsung pergi itu saja. Jadi nanti masukkan unsurnya baik izin maupun tak izin, tanpa izin ya. Nah, dari pengertian itu dapat kita uraikan unsur-unsurnya dari pengertian keadaan tak hadir. Yang pertama, ada kata seseorang berarti menunjuk kepada salah satu anggota keluarga. Jadi seseorang saja ya, menunjuk kepada salah satu anggota keluarga. Misalnya bapak yang pergi ya,
keluar rumah, lama-lama keluar rumah, sehari, 2 hari, 3 hari, 3 bulan, sampai 3 tahun, ya, sampai 3 tahun, sampai puluhan tahun belum balik-balik. Nah, itu maksudnya ya. Kemudian tidak ada di tempat kediaman. Tempat kediaman kita maknanya sebagai tempat seseorang untuk berdiam, ya, berdiam diri atau berhunian atau tinggal, ya, kediaman. Tempat seseorang sehari tinggal, ya, situ makan, situ ya tidur dan sebagainya. Rumah istilahnya ya, atau rumah. Kemudian untuk ketika bepergian atau meninggalkan tempat kediaman. Kalau bepergian biasanya orang izin. Jadi kalau kata meninggalkan tempat kediaman biasanya hilang begitu saja. Tidak tahu kemana rimbanya. Kemudian tak diketahui di mana tempatnya berada. Ya setelah dia bepergian, setelah dia tidak ada di rumahnya itu, di kediaman itu, ya dia tidak diketahui di mana rimbanya, di mana tempat kediamannya. Tidak ada kabar, tidak ada WA, ya, tidak ada Instagramnya, tidak ada Facebooknya, ya, tidak ada calling-callingnya. Pokoknya tidak ketahui di mana pun dia berada. Lokasi tinggalnya yang terakhir tidak diketahui. Begitu dia keluar dari rumahnya. Itu unsur-unsurnya. Nah, dalam hukum perdata kita, orang yang meninggalkan rumahnya yang kemudian jatuh dalam keadaan tak hadir, maka itu membawa pengaruh bagi orang yang ditinggalkannya. Iya, mempengaruhi. Kira apa pengaruhnya? Di mana pengaruhnya itu? Kalau misalnya seorang bapak pergi, ya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya, anak-anaknya. Kemudian dia setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, sampai 80 tahun. Belum kembali dan tidak diketahui di kemana keberadaannya. Yang kata lain dia masuk dalam kategori keadaan tak hadir. Nah, pengaruh pada dalam hukum perdata dalam apanya? Dia pengaruh di bidang hukum perdata apa? Bidang apa? Apa? Iya, bisa hak waris. Ya, coba masuk dalam pengaruh dalam hukum benda. Ya, akan dipertanyakan bagaimana harta bendanya kalau ada. Dan ditanyakan bagaimana istrinya. Yang ditanyakan bagaimana harta bendanya. Ya, siapa yang menjadi ahli warisnya? Karena orang yang seperti ini tidak jelas dia mati atau hidup. Kalau mati jelas, ya, beralih semua harta bendanya kepada ahli warisnya. Tapi ini tidak jelas dia mati atau hidup. Dia beristri lagi atau tidak. Pokoknya tidak ada informasi yang jelas kemana dia berada saat ini. Apa dia pergi dengan perempuan lain? Tidak jelas. Ya, apakah dia masih hidup? Entah dibunuh atau apa? Tidak ada kejelasan. Sehingga ketidakjelasan ini juga membawa pengaruh kepada hukum perdata. Nah, keadaan tak hadir ini yang berlangsung lama, ya biasa kalau sudah puluhan tahun, anaknya sudah selesai. Anaknya sudah beristri, sudah bersuami, anaknya lagi sudah punya anak lagi, ya. Cucunya sudah bercucu lagi, terus begitu ya. Itu pasti akan menimbulkan masalah itu. Jadi kalau sudah lama, maka orang yang dalam keadaan tak hadir itu diberikan sebutan dugaan telah meninggal. Ingat, dugaan. Di dalam hukum perdata kita tuh membangun semacam dugaan bahwa orang yang sudah pergi lama itu diduga sudah meninggal. Kan baru diduga. Kalau kata diduga berarti belum pasti. Ya. Belum ada kepastian. Jadi langkah pertama, maka hukum perdata mengambil kesimpulan bahwa yang pergi lama itu diduga telah meninggal dunia. Mengapa dinyatakan diduga telah meninggal dunia?
Kira-kira apa logikanya? Mengapa hukum perdata kita menyatakan orang yang telah pergi lama tanpa berita, ya, yang dalam keadaan tak hadir, maka diberikan dia sebutan diduga telah meninggal dunia. Bukan telah meninggal dunia, tapi diduga, harus kata diduganya. Kira-kira apa logikanya dalam hukum kita itu? Ya, adalah kabar. Apalagi? Artinya apa makna kata diduga telah meninggal dunia itu? Apa implikasinya? Ya, implikasinya pada harta bendanya. Harta bendanya tidak boleh dibagi habis, kan baru diduga. Ya, jangan dijual harta bendanya, tidak boleh. Suatu nanti dia pulang, tiba-tiba pulang, ya, dia akan menuntut harta bendanya pada dia belum mati. Makanya dibilang diduga telah meninggal dunia. Maka harta benda yang ditinggalkannya itu tidak boleh dibagi habis, tidak boleh dibagi-bagi, tidak boleh dipindahkan kepada ahli warisnya. Karena ahli waris itu baru berubah menjadi status diduga ahli waris atau barangkali ahli waris. Kan bapaknya masih diduga telah meninggal dunia, barangkali meninggal dunia, barangkali, sehingga hartanya itu menjadi barangkali harta warisan. Kalau barangkali harta warisan berarti belum mulai diapa-apakan, belum mulai, ya. Kalau pada digunakan oleh anaknya itu menjadi barangkali harta warisan, anaknya menjadi baru mau berstatus barangkali ahli waris. Ini tidak boleh ya, tidak boleh dibagi baru dijual, tidak boleh. Artinya belum boleh berpindah alih kepada yang barangkali ahli waris. Itu ya. Kemudian tadi kalau yang pergi lama itu tidak meninggalkan pesan, dia tidak menunjuk siapa yang akan menggantikan dirinya, ya, sebagai kepala rumah tangga. Atau maksudnya bukan rumah tangga, itu berarti suami, bukan. Maksudnya dia tidak tinggalkan pesan siapa yang mengurus harta bendanya setelah dia pergi. Tidak ada pesan, yang tidak pergi tanpa pamitan, ya, atau pamit tapi tidak memberikan kuasa kepada salah seorang anggota keluarganya yang mengurus nanti harta bendanya. Makanya beda, ya. Tadi dia pergi tanpa pamit atau jangan pamit, ada yang izin, ya. Jadi beda penyelesaiannya. Nah, itu penyelesaian pertama. Jadi ya si yang pergi lama ini yang dalam keadaan tak hadir itu diberikan istilah dalam hukum perdata kita barangkali telah meninggal dunia. Diduga, jadi barangkali telah meninggal dunia. Kata barangkali. Nah, kemudian bagaimana dia yang penyelenggara harta bendanya? Karena dia dianggap barangkali sudah meninggal dunia, maka kalau hartanya banyak tentu anak-anaknya, istri-istrinya mungkin sudah ingin menggunakan harta benda itu, ya. Mali juga tidak boleh, ya. Nah, penyelesaiannya itu ada beberapa tahap penyelesaian. Yang pertama, kita kenal dengan tahap tindakan sementara. Di dalam hukum perdata kita, maka diambil langkah-langkah atau tindakan sementara. Tindakan sementara. Yang mana itu tindakan sementara? Itu diatur dalam pasal 463 KUH Perdata. Nanti silakan dibaca di HP-nya. Saya tidak bilang di bukunya karena kalau saya belum pasti kita tahu semua suruh beli buku. Di HP-nya saya dibaca, ya. Download itu kitab undang-undang hukum perdata. Karena sekarang kalau saya suruh beli kitab undang-undang hukum perdata pasti pertama keberatan, yang kedua memang tidak toko buku di sini kita kolakkan, yang ketiga mungkin saya dibilangi kita gacek gegap teknologi, ya. Karena di HP kalian sudah ada semua itu, tinggal download kitab undang-undang hukum perdata, simpan di HP-nya. Jadi kalau mau bikin usaha, jangan bikin usaha toko buku, ya. Iya, rugi kalau kalian usaha toko buku. Kalau tidak mau beli, ini semua sudah download semua.
Dalam pasal 463 KUH Perdata, tindakan sementara dapat diambil apabila orang yang meninggalkan tempat tinggalnya itu tidak memberi kuasa, yang tadi saya bilang, tidak memberi kuasa kepada orang lain untuk mengurus harta bandanya. Iya. Atau jika kuasa yang diberikan itu sudah berakhir, karena kuasa itu kadang punya masa waktu, ya. Memberikan kuasa tapi kuasanya berakhir, sudah jatuh tempo tapi tidak diperpanjang, dan tidak ada klausul panjang sendiri, ya. Tidak ada klausul memperpanjang kayak deposito begitu. Begitu berakhir langsung mati, hangus, ya, supaya sehingga tindakan sementara itu diperlukan. Nah, tindakan sementara sini itu berupa jadi pengadilan negeri memberikan tugas kepada BHP, ya, bukan PHP, ya, BHP. Kita singkat BHP, Badan Harta Peninggalan. Kalau Kolaka ada nggak BHP-nya? Ada? Badan atau balai? Ya, balai Harta Peninggalan. Di Kolaka ada nggak ini Balai Harta Peninggalan? Ada? Ada? Kok kayak bingung semua, kayak ragu. Tegas dong, ada apa tidak ada? Hah? Ada? Ada? Kenapa ragu semua jawab? Tidak ada. Kalau Kendari ada nggak? Ibu kota kita? Ibu kota Sulawesi Tenggara ada nggak? Ada. Di mana? Jalan apa? Jangan tebak-tebak kalau tidak pernah lihat. Balai Harta Peninggalan itu hanya ada di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya di Makassar. Ya, hanya di kota-kota besar. Ya. Hanya perwakilan. Balai Harta Peninggalan itu salah satu tugasnya adalah menampung harta-harta yang tak bertuan. Jadi kalau ada orang meninggal, ya, yang meninggal itu sebelum meninggal tidak pernah menghibahkan hartanya, tapi tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya paman, tidak punya ibu. Ya. Artinya semua keluarganya sudah dulu meninggal daripada dia yang terakhir. Dan dia terkaya, dia punya harta benda banyak harta bendanya. Sehingga Balai Harta Peninggalan itu mewakili negara. Dia yang menampung semua hartanya, disimpan di situ. Dia yang menjadi ahli waris Balai Harta Peninggalan itu. Negara yang menjadi ahli waris. Jadi negara juga bisa menjadi ahli waris dari kita. Kalau yang meninggal itu tidak punya siapa-siapa. Dan sebelum meninggal atau dia hidup tidak pernah dia bagi harta kepada siapa, tidak pernah. Disimpan terus, ya, sampai dia mati. Maka kembali ke negara. Itulah dan namanya Balai Harta Peninggalan. Di situ. Nah, tindakan sementara diambil oleh KUH Perdata adalah ketika yang pergi itu atau yang orang yang dikatakan keadaan tak hadir, ya, apabila dia pergi tanpa meninggalkan kuasa, tanpa menunjuk kuasa siapa yang mengurus harta bendanya, atau dalam pesan dia, atau dia kasih kuasa kepada salah satu anggota keluarganya tapi sudah expired kuasanya, ya, sudah lewat waktu, maka tindakan sementara itu adalah pengadilan negeri memberikan tugas kepada Balai Harta Peninggalan. Apa tugasnya Balai Harta Peninggalan? Untuk mengurus harta kekayaan si barangkali meninggal dunia. Kita sebutnya si barangkali meninggal dunia. Ya. Jadi hukumnya adalah keadaan tak hadir, itu nama hukumnya. Si pelakunya, ya, pelaku, ya, ya. Kita sebut nama katanya si barangkali meninggal dunia. Kan baru juga dalam meninggal dunia, maka kita berikan sebutan si barangkali meninggal dunia. Maka tindakan sementara itu adalah PN, pengadilan negeri di sini,
itu menunjuk balai harta peninggalan untuk mengurus segala harta benda yang ditinggalkannya. Itu tahap tindakan sementara. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap pernyataan barangkali meninggal dunia. Yang tadi kamu belum ada pernyataan, ya. Karena belum ada pernyataan maka PN mengambil alih menugaskan kepada balai harta peninggalan sebagai mengurus harta bendanya. Kalau BHP masih mengurus harta benda, berarti harta bendanya itu beku, ya. Tidak boleh diapa-apain, dibiarkan saja begitu. Tidak boleh disewakan, tidak boleh dipinjamkan, pokoknya tidak boleh dinikmati, ya. Apalagi dijual, tidak boleh. Nah, langkah selanjutnya adalah, iya, orang yang pergi tadi itu diberikan, dinyatakan sudah menjadi dinyatakan sebagai pihak barangkali meninggal dunia. Baru diberikan titel si barangkali meninggal dunia. Kalau yang pertama belum ada titelnya, karena kita masih berharap dia kembali. Kalau kembali otomatis, ya, balai harta peninggalan tidak lagi mengurus harta benda si tadi itu yang pergi lama itu. Nah, jika seorang telah meninggalkan tempat kediamannya dan lama tidak muncul tanpa tanpa ada kabar, tidak ada WA-nya, ya, tidak ada Instagram-nya, tidak ada Facebook-nya, apapun tidak ada juga blognya, tidak juga YouTube-nya. Ada karena YouTuber mungkin ada YouTube-nya itu. Halo, saya di sini kawan-kawan, ya. Yang mau nonton silakan like, subscribe dan bagi kalau YouTuber mungkin, ya, yang tidak usah kirim informasi ke istrinya, cukup YouTube saja. Halo istri tersayang, saya ada lagi di sini lagi ini, ya. Ketahuan, ya. Itu bukan jangan dibilang barangkali meninggal dunia, enggak, ya. Nah, kalau seperti itu maka itu tahap keduanya, ya. Nah, tahap keduanya adalah dinyatakan sebagai barangkali meninggal dunia. Siapa yang menyatakan barangkali meninggal dunia? Apakah anggota keluarganya atau siapa? Ya, di pengadilan, ya, dimintakan oleh anggota keluarganya. Jadi anggota keluarga diam-diam dimintakan, dimohonkan, ya. Jadi di sidang itu, ya. Namanya apa nama sidangnya lagi tuh? Kalau permohonan apa nama sidangnya? Apa namanya? Kalian semester berapa ini? 3. Oh, belum belajar acara perdata, ya. Kalau senior apa nama sidangnya itu? Pernah loh saya terangkan dulu di awal acara perdata itu. Ayo, yang di belakang ini senior kayak ini. Apa namanya? Ada 2 jenis peradilan di muka bumi ini. Bukan cuma Indonesia, di muka bumi. Ya. Andai mungkin bisa tinggal di Mars, mungkin di Mars juga ada peradilan seperti itu. Di bumi ini ada 2 jenis peradilan. Apa? Coba saya tunjukin yang paling belakang ini. Yang kayak senior paling belakang ini. Yang di belakangnya ini yang pakai jilbab pink. Di belakangnya kamu, ya? Ya, kamu. Senior kan? Bukan. Kok nama dibilang senior? Senior itu enak itu. Ini punya kekuasaan. Ada 2 peradilan. Mana peradilan voluntaria, ada peradilan apa? Coba Rifka. Apa Rifka? Ada peradilan voluntaria atau jurisdiksio voluntaria. Yang duanya jurisdiksio konten YouTube. Kontentiosa, masa lupa, ya. Jadi permohonan itu namanya kita masuk dalam jurisdiksio voluntaria, sukarela, ya. Jadi anggota keluarga yang ditinggalkan tadi itu dia memohon kepada pengadilan supaya anggota keluarganya yang pergi lama itu, entah bapaknya entah ibunya, itu dinyatakan sebagai, ya,
si barangkali meninggal dunia. Kalau si barangkali meninggal dunia, maka anak-anaknya dan istrinya disebut sebagai si barangkali ahli waris. Itu tahap selanjutnya, tahap kedua ya. Ada pertanyaan? Silakan. Atau ada tambahan? Apa tuh? Nah, dalam tahap ini maka anggota keluarga yang tinggalkan atau pihak yang barangkali ahli waris itu diberikan kewenangan untuk memanggil si barangkali meninggal dunia. Dipanggil yang apa? Hah? Iya, dipanggil yang berbagai macam media. Ya, saya yakin panggilannya macam-macam. Ada panggilan di surat kabar, ya diberikan pengumuman. Kalau itu pengumuman itu masuk panggilan, pengumuman. Ya, telah dicari seorang bapak berusia bla bla bla, rambut bla bla bla. Ya. Bagi yang mengenal, bagi atau yang bersangkutan segera hubungi nomor ini. Atau yang bagi bersangkutan kembali ke rumah, mama sudah rindu. Itu panggilan juga itu, ya. Atau simpan di Facebook, disebarkan di Facebook, di Instagram, di WA group, dan coba di YouTube, ya. Saya tidak tahu sekarang apa masih ada sekarang panggilan pakai dupa, asap-asap. Dulu begitu tak? Iya, bukan dukun. Iya. Kalau dukun itu ya, dia pakai kemenyan, dimasukkan di bara api, asapnya ke sebanyak-banyak. Seperti itu. Itu dulu, nggak tahu sekarang apa masih ada apa enggak itu. Ya, cara menggol seperti itu. Kalau dulu di zaman saya kecil itu orang tua saya cerita, katanya ampuh itu. Ya, kalau dia sudah tipnya tengah malam datang gadis ke rumahnya. Ya, minta dinikahi. Nggak tahu sekarang masih ada tidak itu? Masih ada kah? Masih ada ya? Ya sudah zaman teknologi, ya. Sampai juga ke orang itu, ya. Ya biasanya kepanasan, kalau tidak ketemu sama si itu. Ya. Apa namanya pelet? Apalagi sekarang kita punya undang-undang kita undang-undang pidana itu mengakui itu, ya. Mengakui itu pelet itu bisa dipidana orang kalau pelet, ya. Berarti masih ada karena ada dalam hukumnya, ya. Mungkin masih ada. Ada punya doanya kan? Nah itu tahap kedua. Jadi anggota keluarga yang ditinggalkan itu memohon kepada pengadilan supaya ya yang pergi itu dinyatakan sebagai barangkali telah meninggal dunia. Nah otomatis yang memohon juga itu anggota keluarganya itu menjadi barangkali ahli waris. Kalau barangkali ahli waris berarti belum boleh ngapa-ngapain. Iya. Barangkali ahli waris. Istri juga belum boleh kawin. Masih barangkali. Iya. Belum boleh kawin dengan pria lain istrinya. Tahan saja dulu renung. Suatu tiba-tiba datang. Nah, setelah itu tahap yang ketiga, ya. Yang dulu yang kita bicara dulu tahap yang kedua ini. Tahap kedua ini si barangkali ahli waris itu boleh menggunakan harta bendanya. Boleh? Ya, digunakan. Ya. Dibagi kepada barangkali ahli waris boleh, tapi tidak boleh dihilangkan. Digunakan saja. Tidak boleh dikurangi. Jadi kalau ada misalnya ada rumahnya boleh bagi-bagi rumahnya, misalnya rumahnya ada 10, anaknya 9, dibagi-bagi. Satu istrinya. Kan? Ya, mati istri yang satu, anaknya masing-masing satu. Dipakai tuh rumah, kenapa dijual? Ingat, hanya diambil manfaatnya saja. Karena belum beralih. Kan barangkali ahli waris. Harta bendanya barangkali barangkali warisan. Karena kata barangkali maka tidak boleh dijual. Dipakai itu boleh, ya.
Dipakai makan boleh, silakan. Boleh, ya. Istri juga begitu, ya. Bukan yang dipakai rumahnya maksudnya. Istrinya boleh pakai rumah itu. Ya. Istri tidak boleh kawin. Iya. Boleh. Diambil manfaatnya, ada mobilnya, dipakai boleh. Tapi tidak perlu dijual. Ya. Ada kebunnya ditanami boleh. Hasil kebunnya itu kalau panen boleh dibelanjakan, boleh diambil sepadanya. Kan jahilan tanahnya, hasil jahilan tanahnya. Iya. Dipakai, butuh tanam boleh, manfaatnya boleh diambil. Di situ kalau di tahap kedua itu. Nah, tahap pertama lain sama sekali tidak bisa apa-apa, barangkali anggota yang ditinggalkan tidak bisa apa-apa karena di bawah naungan BHP. Apa PHP? BHP ya. Antara B dan P kadang tidak jelas. BHP. Balai Harta Peninggalan. Seperti itu ya. Nah, di tahap ketiga ini maka terjadilah pewarisan yang definitif. Kalau sudah pewarisan definitif berarti sudah iya. Berarti sudah harta bendanya sudah beralih kepada ahli waris. Anggota yang ditinggalkan bukan lagi menjadi barangkali ahli waris, tapi sudah menjadi ahli waris. Ada waktunya, ya. Berapa waktunya? Waktu perginya berapa tahun? 3 tahun? 30 tahun dari apanya ini? 30 tahun saja ada pernyataan dari pengadilan negeri bahwa diberikan status barangkali meninggal dunia. Ada pertanyaan saya begini nih, coba kalian, saya mau ajak kalian berpikir logika. Saya mau ajak kalian bernalar hukum ya. Nanya lijar di sini, penalaran hukum. Kalau seorang bapak umurnya baru misalnya berumur anggaplah di zaman saya itu ya, kecuali saya. Di zaman saya itu orang sudah menjadi bapak di umur 25 tahun. Itu pun sudah terlambat sebenarnya. Ya, dia jadi bapak umur 25 tahun, ya. Kemudian baru 10 tahun menikah, dia sudah pergi tinggalkan rumahnya tanpa pesan. Ya. Berarti umurnya berapa tahun? Hah? Kan dia jadi bapak 25 tahun. Setelah jadi bapak, anggaplah dia punya 1 anak, anggaplah dia punya 3 anak kembar ya. Ya, 1 kali menetas langsung 3. Maklum masih muda ya. Masih muda jadi masih banyak pelurunya. Jadi setelah 10 tahun berumah tangga dia pergi ya. Anaknya masih 3 itu juga ya. Mungkin setelah melahirkan KB istrinya ya. KB mungkin ya, mungkin KB terus ya, KB atau mungkin suatu kandungan. Jadi anaknya 3 terus 10 tahun dia pergi, si bapak pergi. Kira-kira apakah pengadilan kalau ini kan istrinya akan istri anaknya mungkin sudah berumur berapa tahun itu, 10 tahun lebih ya. Iya. Istrinya memohon kepada pengadilan supaya ini suaminya dinyatakan barangkali telah meninggal dunia. Apakah itu kira-kira pengadilan memberikan tidak keputusan? Ada enggak kira-kira? Belum. Iya, belum. Bukannya belum. Kan dari segi umur. Ya kan? Segi umur ya, walaupun kita tahu bahwa orang mati itu bukan dari muda tuanya, ada juga muda mati. Ya, ada juga orang tua baru mati. Ya, tapi kan secara logika mungkin orang berharap oh masih sia-sia gitu ya. Karena mungkin masih 35 tahun, masih kuat, masih bisa lagi beristri. Ya, 35 tahun. Jadi intinya kalau ini terjadi pada kalian, jangan cepat-cepat memohon kepada pengadilan supaya bapaknya dinyatakan barangkali meninggal dunia. Tidak usah buru-buru.
Ya. Kecuali sudah pergi, kira-kira bapaknya sudah umur berapa tahun ini, ya. Ini kan semuanya untuk kepentingan apa? Kepentingan warisan sebenarnya ini. Kepentingan warisan. Hanya menjaga-jaga. Siapa tahu warisan sudah dibagi-bagi, kemudian tiba-tiba muncul orangnya, ya kan? Kan menjadi masalah lagi, masalah hukum. Makanya ada batasan waktunya. Kalau baru segitu dilihat dulu, ya. Nah, pembagian definitif ini pun semuanya itu 30 tahun setelah pengadilan negeri memutuskan itu tidak menjadi ukuran yang baku, tidak menjadi ukuran standar, ya. Minimal nanti 100 tahun. Karena secara logika mungkin orang kalau mau 100 tahun itu tidak ada mungkin, walaupun dia hidup mungkin tidak mungkin kembali, ya. Sudah 100 tahun meninggalkan rumah. Kira-kira umumnya sudah 100 tahun perkiraan, ya. Makanya di sini hukum menyatakan 30 tahun setelah jatuh putusan pengadilan barangkali meninggal dunia. Dan PN juga tidak mungkin memberikan semula itu. Masa baru 10 tahun pergi sudah dinyatakan begitu, ya. Kecuali pergi sudah puluhan tahun, ya. Ditambah dengan umurnya sudah tua ini, ya. Misalnya dia kawin umur 40 tahun, kemudian setelah itu dia pergi, punya anak satu, setahun setelah menikah perginya sudah 30 tahun, nah, itu baru boleh, berarti umurnya sudah 70 tahun lebih, ya. Nah, kalau dihitung dari putusan pengadilan 30 tahun berarti sudah 100 tahun lebih, ya. Mungkin 100 tahun lebih, ya mungkin dia sudah mati atau mungkin dia harus kembali itu kalaupun dia masih hidup karena sudah tua, ya, sudah susah berjalan. Ada pertanyaan? Itulah 3 tahap penyelesaian dalam hukum perdata untuk orang yang barangkali meninggal dunia atau yang masuk dalam kategori keadaan tak hadir. Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak bertanya apa kita meet? Meetnya masih saya pikir-pikir, mungkin meetnya itu sebelum final. Saya ingin beri kemudahan karena ini kelas terlalu penuh. Cuma 40 orang ya, sedikit. Ya, hanya 40 orang. Kita final kapan? Masih lama toh? Mungkin 2 hari sebelum final kalian kasih meet. Iya. 2 hari sebelum final kalian kasih meet. Mungkin. Karena sibuk ini saya tidak sempat bikin soal. Dan atau mungkin juga jauh sebelum final saya kasih meet, tapi sebagian saya kasih meet. Dibagi 2 atau bagi 3. Inilah mungkin kasih meet ini begini jumlahnya satu ruangan tidak ada gunanya. Pasti saling contek menyontek, saling bikin pahala, pasti saling beramal lagi. Biasanya beramal, tapi keseluruhan orang, ya. Kenapa dia beramal? Beramal. Makanya saya mau bagi kalian ini, ya. Tapi itu ada waktu saya cari waktu luang dulu karena banyak sekali kegiatan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Kalau tidak bertanya saya cek dulu ini ya daftar hadirnya. Atau kita kasih ijazah dulu. Selamat pagi. Pagi. Bisa hukum mantap. Baik, itu saja hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Insya Allah minggu depan tidak lagi kegiatan. Hari ini kegiatan di auditorium ada utusan? Ada berapa orang? 1. Nanti ke sana ya, Arif. Ya sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sama-sama.
Jadi lagi Pak. Sudah. Jadi lagi.